So, pernah nggak sih ketika lo lagi ngelempar sebuah masalah secara japri gitu ya, dan hasilnya itu nggak sesuai sama harapan, What the fuck is this piece of shit? either itu mungkin salah nangkep, atau mungkin salah penafsiran gitu. Ya, itu adalah masalah gua, masa lalu, dan masalah kita yang lagi kerja dan juga kuliah gitu. Ya, bahkan yang masih kerja aja pun masih salah untuk komunikasi gitu, apalagi yang lain kan. Halo semuanya, kenalin nama gue Daniel Kita Kisman, dan saya adalah seorang product manager, sudah berpengalaman selama 3 tahun lebih di bidang produk. Nah, jadi setelah 3 tahun gue belajar di tim produk, sebenarnya kesalahan komunikasi itu bisa dikurangi dengan sebuah metode, yaitu yang namanya adalah metode ributkan sekampung. ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Agárrenlo! ¡Vayan por detrás! Nah, metode apakah itu? Kenapa kita perlu ributkan sekampung? Dan ayo kita coba bahas satu-satu. Oke, jadi gue dapetin istilah ini dari bos gue yang pernah kerja di Jepang. Jadi dia adalah orang Indonesia yang sukses di sana, pernah kerja di beberapa tempat lah di Jepang gitu, dan pada akhirnya dia membawa metode tersebut ke Indonesia gitu. Nah, jadi maksudnya itu adalah apapun yang kita lakukan, mau lakukan dan sedang lakukan, sebaiknya itu dilakukan di sebuah forum yang besar. Jadi diinformasilah ke grup besar gitu ya, atau mungkin grup WA yang paling banyak anggotanya gitu. Mungkin konsep ini akan terdengar sangat liar nih buat kita yang orang Indonesia ya, supaya ngejapri gitu, karena nggak enakan sama orang lain yang ada di grup besar gitu ya. No way, Leon. Way. Padahal ini adalah sebuah metode yang paling mantap banget buat mengurangi yang namanya miskom. Nah, coba bayangin sebuah kampung yang banyak banget orangnya, ada yang bisa benerin mobil, ada yang bisa benerin motor, ada yang bisa benerin laptop gitu mungkin. Intinya banyak orang yang dengan keahlian yang berbeda gitu. Nah, suatu hari mobil lo itu rusak gitu ya. My core! My fucking core! Dan lu menghubungi temen lu yang bisa servis mobil. Tapi dia sebenarnya keahliannya adalah servis motor gitu ya. Nah, kenapa lu menghubungi dia? Karena mungkin lo temenannya sama dia gitu. Nah, suatu hari mobil kamu rusak dan kamu minta tolong sama temen kamu yang bisa benerin motor gitu. Iya sih, mungkin benerin mobil dan benerin motor tuh nggak relevan. Tapi teman kamu yang bisa benerin motor ini itu juga bisa benerin mobil. Nah, cuman karena kamu temennya sama dia gitu ya, jadi kamu nggak menghubungin yang bisa benerin mobil gitu. Tapi karena kamu ngomong di sebuah forum desa yang lagi rame orang ngumpul dan lu coba ngasih tahu, mobil gue rusak nih gitu ya. Ternyata yang bisa benerin mobil ini juga dengar gitu. Nah, terus dia bilang kayak, mungkin ini bukan cuma kabel, tapi bisa aja kayak sekringnya putus, akinya tersoak, atau mungkin sensor speedometernya error gitu, kan banyak banget ya problemnya gitu. Nah, ini juga sama terjadi di pekerjaan gitu. Kalau mungkin ada suatu hal yang sehubungan dengan pekerjaan gitu, baik itu sekedar memberikan pekerjaan, minta tolong, atau mungkin sekedar bertanya gitu ya, ada baiknya itu dilakukan di grup yang besar gitu. Karena mungkin ada orang yang lebih paham dan juga tidak paham terhadap konsepnya gitu. Nah, mungkin ada orang yang lebih paham terhadap kesalahan di masa lalu dan tidak ingin terjadi di masa depan. Nah, atau mungkin ada orang lain yang lebih paham melakukannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ya, sebenarnya sih gitu aja gitu ya. Jadi ketika gua dengar pertama kali sih ini kedengarannya sangat judging gitu, sangat judgmental banget, kayak frontal banget gitu lah bagi kita di Indonesia yang gak enakan gini ya. Kenapa harus ngomong di grup gitu? Kenapa nggak harus japri aja kan, kayak judging gitu, nggak enak lah intinya. Nah, padahal ini nilainya bagus banget kalau misalkan lo mau saling online terhadap apa yang mau lo lakukan di pekerjaan gitu. Gak cuma di pilihan sih, mungkin banyak hal juga sama gitu. Nah, kayaknya itu sih yang bisa gue sharing di minggu ini dan oke. Sampai jumpa, bye-bye.